dengan tepat, cepat, dan aman. Dan setelah itu tentu kita mengharapkan swasta yang melanjutkan, bukan BUMN. BUMN hanya sebagai kepanjangan dari pemerintah, Bu. Nanti swasta lah yang menjalankan itu. Netizen, sahabat listrik Indonesia, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum, salam sehat. Kita berjumpa lagi pada episode kedua ini dalam acara Bincang Ringan berisi tentang listrik, energi, dan kehidupan. Pada hari ini, tamu istimewa kita adalah Bung Ricky Firmanda Ibrahim, Direktur Utama PT Geodipa Energi. Sebelum melanjutkan tentang protokol COVID seperti yang lalu, baik saya maupun Bung Ricky, kita sudah melakukan tes swab dan kita juga sudah mengukur jarak. Jadi saat ini kami duduk sesuai dengan ketentuan protokol COVID. Sehingga saya mohon izin masker ini dan juga Bung Ricky kami tidak memakai masker. Harap dimaklumi. Saya Herman Darnel Ibrahim, pembawa acara Bincang Ringan ini, dan tamu kita Bung Ricky Ibrahim sudah berada di depan saya. Ya. Selamat bertemu Bung Ricky. Selamat bertemu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para citizen dan majalah listrik, salam sehat. Ya, Bung Ricky Firmanda Ibrahim ini adalah seorang profesional yang berpengalaman di bidang energi, khususnya di bidang geothermal, yang telah berkecimpung selama 35 tahun, baik itu di engineering, manajemen, bisnis, sampai beliau di posisi puncaknya, Direktur Utama PT Geodipa Energi. Persero ya, PT Geodipa Energi Persero, sebuah BUMN ya Bung Ricky? Satu-satunya BUMN yang fokus pada eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan panas bumi. Ya, mungkin Anda sudah tahu geothermal itu adalah salah satu sumber energi yang digunakan untuk memproduksi listrik. Namun pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih tahu lagi, lebih mendalam tentang bagaimana listrik geothermal itu diproduksi. Dan nanti juga kita akan bincang dengan Bung Ricky ini tentang perusahaan PT Geodipa Energi ini, kiprahnya di perlistrikan, di bidang energi Indonesia, dan tentu seperti topik acara, kita juga akan bincang-bincang tentang prinsip-prinsip tentang kehidupan Bung Ricky sendiri. Mudah-mudahan Anda semua di manapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, aman dari COVID, dan bersemangat, terutama di bidang pekerjaan Anda. Ya. Bung Ricky. Ya, siap Bung. Bung Ricky ini sebelum menjadi dirut sudah 35 tahun ya, tadi 35 tahun berkecimpung, cukup panjang ya. Panjang. Dan barangkali Bung Ricky bisa memulai cerita bagaimana Bung Ricky sampai ke puncak karir ini, ya, perjalanannya sampai ke puncak karir. Coba bagaimana Bung Ricky? Makasih Bung Herman. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada majalah listrik yang membawa terobosan episode kedua ini, yaitu dialog mengenai listrik, pengembangan energi, dan kehidupan. Hal ini merupakan kehormatan buat saya. Saya sendiri bukan tokoh ya, namun saya diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan dan pengalaman serta apresiasi saya kepada Dr. Herman Darnel. Beliau adalah senior saya, ya. Beliau
Saya kenal di ITB, baik S1, S2 cum laude, bahkan S3 pun cum laude. Dan beliau punya dedikasi di PLN, ya, dari Indonesia Power hingga ke PLN Holding, ya Bung ya. Betul-betul yang saya melihat ya, bagaimana pembinaan dan tata kelola GCG yang termasuk juga dengan hal-hal yang saya selalu sampaikan adalah bagaimana meningkatkan peradaban bangsa ini. Ya, Bung. Luar biasa, saya sangat apresiasi sekali dengan Bung Herman. Tadi Bung cerita untuk sampai ke karir ini tekanannya integritas. Integritas kan ini berarti faktor pribadi Bung. Tetapi dari sudut profesionalisme geotermalnya bagaimana perjalanan Bung? Ya. Tentu edukasi pelajaran saya di sekolah ya. Saya mulai dari teknik perminyakan yang saya teruskan ke teknik geothermal di Montana School of Mine, dan saya mendapat peluang dari perusahaan Amerika ya, Unocal pada saat itu, dan saya bisa ke sana sendiri. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan saya sponsorship melalui sponsor waktu itu adalah Migas ya, yang mengizinkan saya bisa belajar untuk S2. Lalu dalam kesempatan itu kembali saya sampaikan bahwa Unocal lah perusahaan Amerika yang mensponsor saya sehingga saya duduk di postgraduate Stanford. Ngomong-ngomong, selesai S1 tahun berapa? Saya S1 di ITB saya nggak lulus. Ya, terus terang aja pengalaman sekolah saya ini dari Akamigas pernah juga, karena awalnya tadi saya di Akabri ya waktu itu. Oh, Akabri, pernah di Akabri? Saya Akabri tahun 76 ya, lalu sempat di Akamigas, lompat juga ke UPN. Akhirnya saya juga karena sepupu dengan almarhum Takdir Ali Sabana, saya sepupu lah ya. Jadi paman saya Pujangga Sultan Takdir Ali Sabana, orang tua saya, bapak saya adiknya ya, adiknya atau kakaknya? Sepupu ya, sepupu sama Sultan Takdir Ali Sabana, sama Datuk Ali Sabana, dan saya sepupu dengan mantan rektor ITB. Nah, itulah saya didukung ya, dan pada kesempatan itu pun saya juga tidak lulus. Akhirnya saya ngambil S1 di Montana School of Mine. Oh, jadi S1 dari Montana waktu Bung dapat beasiswa. Betul. Terus setelah S1 di Montana direkrut oleh Unocal. Betul. Untuk perwakilan di Indonesia. Waktu itu cita-cita mereka seperti itu. Ya. Wah, masih muda sekali Bung waktu itu kali ya? Ya, saya waktu itu masih penuh antusias dan energi yang luar biasa. Ya. Dan tentu pengalaman di Geyser 3 tahun, harapan saya kembali ke Unocal. Namun, nah inilah salah satu juga cerita, saya tidak ke Unocal, saya pindah ke Amosis. Karena pemerintah menunjukkan saya harus di Amosis. Amosis geothermal ya? Amosis geothermal. Amosis pemegang sahamnya adalah Chevron Texaco, ya. Nah, saya masuk di situ untuk khusus di geothermal. Kira-kira sepintas karir seperti itu. Dan pengalaman yang saya banyak pelajari yaitu kembali lagi integrity. Bagaimana integrity mengangkat kita menjadi profesional yang tangguh dan berani hadap tantangan. Tentu cinta damai yang kadang-kadang saya sendiri juga terlalu meluap-luap juga menyampaikan itu ya. Mudah-mudahan maksud tujuan tadi bisa tercapai. Ya Bung. Ya, integrity, jadi kata kunci ya netizen, integrity. Berulang-ulang Bung Riki, integrity. Jadi Anda ingat itu, dan itulah yang membawa beliau sampai ke puncak karir di Rut PT Geodipa Energy yang saat ini di depan saya ya. Terima kasih. Bung, banyak netizen mungkin belum tahu bagaimana listrik geothermal itu dibangkitkan. Geothermal itu apa sebetulnya dan bagaimana energi dari geothermal ini sampai diubah menjadi listrik. Coba barangkali secara awam Bung bisa sampaikan mungkin ke para netizen kita. Teman-teman netizen semua ya, energi terbarukan banyak sumbernya, matahari, air, bahkan dari samudra,
ya, serta saat ini biomass ya maupun lainnya. Nah, salah satu yang kita miliki yaitu sumber energi panas bumi yang berada di seputar Gunung Merapi yang sudah tidak vulkanologi, tidak aktif. Energi ini terletak di bawah permukaan sekitar 2.000 sampai 3.000 meter. Inilah proses yang harus kita bor. Teknologi pengeboran sangat betul diterapkan sesuai dengan Dibor 2-3 km ke dalam. ke dalam, Bung. Itu Uapnya itu dari mana, Bung? Nah, begitu kita masuk ke dalam, tentu ada prosesnya, tidak serta-merta 2.000 meter kita harus dapat steam tadi. Ada indikasi dari geologi di manalah kurang lebih top atau di lapisan permukaan dalam tanah tadi letaknya reservoir, kami sebut sebagai reservoir panas bumi. Nah, inilah kita masuk bor di sana dan harapan kami selalu adalah fracture tadi atau feed zone tadi, ya, feed zone bahasa Inggris atau tembusan rekahan fracture yang bisa menghantarkan steam tadi, karena ini batuan beku, Bung, ya, bisa mengangkat uap dan air panas. Uapnya itu sudah ada di dalam ya, Bung? Nah, ini mekanisme di dalam tanah. Ada jenis kurang lebih itu 90% uap yang di atas hanya uap saja, atau di dalamnya masih dua fase. Uap dan air. Uap dan air, sehingga dia begitu sampai di atas tetap menjadi uap dan air. Nah, inilah kurang lebih tantangannya. Namun poinnya adalah 2-3 km kita harus lakukan. Nah, sumber uap itu energinya dari apa, Bung? Uap tadi, ya, kami yakini dan geoscience yakini adalah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun air itu masuk, entah dari danau, dari hujan dan sebagainya, Ya. yang masuk ke dalam rekahan-rekahan reservoir tadi, dan reservoir tadi ini ya bertemu dengan air tadi, bertemu dengan batuan-batuan yang beku. Nah, inilah terjadi Batuan beku yang panas. batuan beku yang panas, terjadilah termodinamika di dalam suatu sistem. Dan gambaran ini para akademisi bisa menggambarkan bahwa ceret yang dipanaskan di kompor, reservoirnya ada di ceret, sedangkan atasnya tadi adalah capnya tadi sendiri, dan ada mulutnya tadi itu merupakan fracture atau bukan uap-uap yang melalui ke atas. Sekarang netizen mungkin ingin tahu bagaimana mengetahui bahwa di satu tempat itu ada sumber panas bumi, Bung? Ya. Itu saya pikir juga pada umumnya ya, sama seperti proses di minyak. Waktu zaman dulu minyak itu masih bisa keluar dari dalam tanah tadi yang kita sebut dengan oil seepage. Jadi Muncul sendiri ya? Muncul sendiri. Ya. Nah, saat ini memang tidak ada lagi oil seepage untuk minyak. Kalau panas bumi kita lihat dari creature tadi. Creature bisa dari kawah-kawah ya, seperti di Dieng itu banyak sekali kawah-kawah ya, kawah Sikidang, kawah Sileri, Chandra di Muka. Nah, inilah suatu tanda-tanda. Disitulah tempat bagaimana kita bisa membaca di dalam tanah. Ya, tentu termasuk hot spring itu juga tanda-tanda. hot spring itu juga. Ya, jadi seperti di Garut itu ada sumber air panas. Ya, betul. Itu sebenarnya salah satu tanda-tanda kalau di daerah itu ada energi panas bumi, ya. Betul. Jadi hot spring adalah satu indikasi awal yang tentu harus dibuktikan dengan pengeboran. Ya, eksplorasi dulu ya, eksplorasi untuk menentukan kurang lebih di mana ya, kurang lebih kacamatanya yang kita sebut kacamata ini adalah konseptual model. Ya, konseptual model ini seperti apa? Nah, ini probabilitasnya tinggi ya. Dan bukan kita tidak bisa pelajari, kita bisa pelajari dengan hipotesa ya, maupun spekulatif yang lain yang kita gabungkan. Tidak hanya untuk geologi ya, akademisi geologi, akademisi engineering pun bisa kita masukkan di situ. Jadi uap tadi air tidak dimasukkan ke dalam bumi ya, Bung? Uap itu ada sendiri dari dalam bumi ya? Ya. Oke ya. Jadi proses seperti yang tadi akademisi gambarkan sebagai dalam tubuh tadi, di dalam itu sudah ada uap dan air panas ya, bergabung menjadi dua fase ya. Dan ini kita bor di dalam pengeboran tadi itulah kalau jenisnya uap 100%, 90% dia keluar uap semuanya. Langsung keluar tanpa ini ya? Tanpa air. Dengan tekanan tanpa air. Tanpa air.
Ya, ini kita bisa lihat di Amerika, saya kerja di sana 3 tahun, yaitu di Geyser. Kalau di Indonesia Kamojang yang terlama, tertua ya, oleh Pertamina, luar biasa, bahkan hampir 40 tahun saat ini. Lalu juga di Darajat dekat Kamojang, ya, saya bekerja di Darajat untuk proyek PLTP kedua dan ketiga, dan terakhir ini adalah di Patuha. Ya. Nah, uap tadi keluar melalui sumur. Ya. Jadi uap ini nanti yang masuk ke pembangkit listrik. Ya. Ada semacam turbin begitu juga seperti PLTU ya. Betul. Jadi pemikirannya kalau kita batu bara, kita bakar ini yang namanya batu bara yang melalui boiler yang besar yang kita kasih air, steamnya ini kita semprotkan atau kita alirkan ke turbin. Nah, inilah yang boiler besar ini ada di dalam tanah. Jadi boiler semacam PLTU atau PLTU batubara boilernya, tapi ini langsung ada secara alami di dalam tanah. Di dalam tanah. Nah, 2 atau 3 kilometer ke bawah. Betul, 2 atau 3 kilometer di bawah tanah. permukaan tanah. Nah, inilah kira-kira gambaran seperti itu. Jadi boiler yang ada di dalam tanah, kita tap, kita ambil steamnya, baik berupa air maupun steam, seperti saya sampaikan tadi. Ada yang keluar steam saja, Bung. Tidak perlu ada proses pengeringan dan sebagainya. Steam inilah yang cukup kita halangi atau kita screen dengan alat ya. Jangan sampai ada NCG-nya, jangan sampai ada partikel-partikelnya yang partikel kimia ya, yang partikel kimia ya, yang bisa langsung kita pergunakan untuk memutar turbin. Ya, mutar turbin, prinsipnya sama. Turbin langsung menggerakkan generator. Mungkin netizen yang muda-muda, buka Google, Anda akan bisa tahu siapa itu Sultan Takdir Ali Syahbana. Dan salah satu juga pujangga terkenal pada masanya, Khairil Anwar. Khairil Anwar ini kelahiran Payakumbuh, sama dengan saya, kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Lahir tahun 1922, meninggal dalam usia muda pada tahun 1949. Sebuah karyanya yang sangat terkenal adalah puisi dengan judul Aku. Saya dengan Bung Riki akan membacakan puisi ini bersama-sama, bergantian, dan di ujungnya bersama-sama lagi. Ayo kita mulai, Bung. Siap. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus terbuangnya kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Bung Riki. Tadi tentang bagaimana listrik dibuat dari panas bumi. Sekarang mungkin Bung bisa sampaikan tentang perusahaan Bung ini. PT Geodipa Energi Persero BUMN ya. Yang saya udah tahu Geodipa itulah geothermal Dieng Patuha, ya kan? Nah, sekarang bagaimana peranan Geodipa ini dalam produksi listrik nasional dan bagaimana kira-kira pengembangan ke depannya, Bung? Terima kasih Bung Herman. PT Geodipa Energi Persero didirikan pada tahun 2002. Ya, waktu itu sebagai anak perusahaan dari PLN dan Pertamina. Pendek cerita, saya ditugaskan oleh pemegang saham kami, Menteri Keuangan, dan pada waktu itu Ibu Sri Mulyani Indrawati sendiri yang menginterview kami. Ya. Saya sangat respect dan beliau adalah salah satu figur yang harus saya lakukan, saya ikuti. Beliau betul-betul tokoh itu, Bung.
betul-betul harus menjadi tokoh panutan kami. Pada saat itu ya, yang kami sampaikan adalah bagaimana saya bisa merubah corporate culture. Teknologi insya Allah bisa kita dapatkan dari mana-mana. Namun corporate culture lah yang sulit ya, bagaimana kita merubah tata kelola manusia-manusianya. Saya sebagai dirut, direksi saya bukan pilihan saya dikumpulkan bersama-sama dengan direksi-direksi yang punya misi dan visi. Saya tidak tahu siapa yang menugaskan mereka. Begitu pula dengan staff yang saya sebut sebagai leaders. Tahun berapa itu Bung di ini? Saya bulan November 2016. Apa keunikan Geodipa nih yang mau Bung Riki ukir atau yang telah terukir? Insya Allah Geodipa menjadi perusahaan yang berani untuk menurunkan risiko, menjalankan penugasan pemerintah dengan tepat, cepat dan aman. Cepat, tepat dan aman ya, dalam seluruh penugasan dari pemerintah. Ya, inilah keunikan. Dan setelah itu tentu kita mengharapkan swasta yang melanjutkan, bukan BUMN. BUMN hanya sebagai kepanjangan dari pemerintah, Bu. Nanti swasta lah yang menjalankan itu untuk membangun perekonomian nasional. Itu Dieng di kabupaten apa, Bung? Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo yang tepat. Banjarnegara dan Wonosobo. Dan Patuha di Kabupaten Bandung. Baik nih. Selatan. Ini para netizen kita di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Bandung ya. Ya, Bandung. Tentu Anda ingin tahu ya, apa manfaat pembangkit ini bagi masyarakat sana, Bung? Oke. Ini pertanyaan luar biasa ya, betul. Mudah-mudahan para netizen juga dapat mengecek ya. Partisipasi kami terhadap masyarakat sekitar, ya. Kami ingin masyarakat sekitar, insya Allah dalam beberapa waktu yang ke depan tambah banyak lagi menduduki posisi manajer bahkan direksi. Ya. Nah, saat ini apa baru pegawai udah ya? Pegawai sudah banyak sekali tentu. Manajer belum ada. Manajer belum ada, tapi dari Bandung banyak. Orang Bandung tentunya sudah banyak ya. Orang dari Jawa Tengah pun sudah banyak menjadi manajer di sana. Ya, namun lokalnya di situ masih belum. Ya, harapan saya dengan kembali ada program. Tentu sudah ada yang akan kandidatnya. Sudah kita pupuk. Sudah kita pupuk ya. Bahkan kita berikan juga ada program beasiswa sekolah, itu pun juga kami berikan. Bahkan yang S1 pun kami berikan walaupun tidak besar untuk S2, bahkan yang SMA ke S1 pun juga kami berikan. Itu orang lokal sana? Orang lokal di sana, Bu. Nah itu, jadi Anda dengar sendiri. Bung Riki bercita-cita akan ada manajer dan bahkan direksi yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Bandung di PT Geodipa Energy. Ini berkat komitmen dari direksi, bukan hanya saya, citizen ya, tapi saya mendorong itu semua ya. Dirut itu hanya bagaimana memfasilitasi semua ini, dan direksi-direksinya lah yang akan menjadi pendorong semua tercapai. Saya ikut mendoakan, Bung. Terima kasih. Dan doa netizen juga insya Allah ini akan terwujud ya. Kita tunggu, Bung. Baik, ini kan topik kita juga menyangkut kehidupan. Tentu sebagai eksekutif pimpinan puncak, Bung sehari-hari sangat sibuk. Bagaimana Bung membagi waktu untuk bekerja, untuk keluarga, mungkin hobi dan sebagainya? Kerja itu bagian dari hobi saya. Bahkan saya berani kerja itu sampai larut malam. Ini yang tidak baik, jangan ikut-ikutan saya ya. Saya ingin membuka ke depan dengan cara saya pelan-pelan bagaimana menggugah ya para leader saya dan sebagainya ya. Nah, jadi membagi waktu dengan keluarga ini kelemahan saya. Kelemahan, Bung? Kelemahan saya, tapi alhamdulillah keluarga saya, istri saya tercinta. Kelemahan terhadap keluarga, tapi kekuatan bagi Geodipa. Iya, betul ya? Mungkin begitu ya. Nah, tapi tentu Bung punya hobi yang lain. Ya. Hobi yang lain yang tidak, mungkin yang tidak kantor lah. Mungkin apa nih hobi Bung? Ya, saya juga melihat, karena senior saya, Bung Herman di Indonesia Power ya.
Saya juga belajar nyanyi, saya juga belajar golf ya. Jadi itu pun juga saya ikutin juga punya hobi gitu ya. Ya, Jadi saya ya. juga bisa main golf walaupun handicap saya masih handicap jungle ya. Jadi masih tinggi sekali. Tapi saya ikutin golf, nyanyi juga saya ikutin juga walaupun suara saya mungkin tidak bagus sekali. Rencana investasi Bung ke depan ini apa yang akan dilakukan di bidang energi terbarukan khususnya? Kami ingin melanjutkan karena aset yang ada di Dieng Patuha itu sekitar 800 megawatt. Ya, ini cukup besar, ya 400 di Patuha maupun 400 di Dieng. Nah inilah yang harus kami optimalkan sampai seberapa besar cadangan ataupun cadangan probabilitas ya, yang bisa menjadi cadangan proven. Ya, jadi yang probabilitas atau possible, ya probabilitas atau possible menjadi proven. Ya, ini yang kami targetkan dan di tahun 2025-2027. Lokasi mana itu Bung? Dieng Patuha. Dieng Patuha ya. Jadi Dieng Patuha, Dieng 3, Dieng 4. Berapa itu total cadangannya? Cadangan dalam megawattnya berapa di Dieng, berapa di Patuha? Ekivalen cadangan Dieng sendiri sekitar 400 megawatt. Dan baru dieksploitasi dan sedang bangun berapa? Jadi sedang 110. bangun saat ini 55 plus 10. Ya, sedang jadi masih banyak ya? Masih banyak lagi. Dan harapan kami mengundang juga PLN, komitmennya untuk mengembangkan bersama kami, yaitu small scale brine dari Dieng. Ini yang kami tunggu nih. Karena PLN sendiri juga tertarik dengan small scale brine atau ORC yang ada di Dieng 10 megawatt dan mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi kami hanya mengirimkan brine-nya saja, air panasnya saja nanti diolah oleh pembangkit listrik PLN. Netizen, kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, saya ingin perlihatkan kepada Anda bahwa Bung Riki ini pernah menjadi cover majalah listrik Indonesia pada tahun 2018. Coba Bung pegang tuh satu. Nah, lihatkan ke netizen. Terima kasih. Cover majalah listrik tahun 2018. Dan tadi kita udah bincang-bincang dengan Bung Riki tentang kehidupannya, tapi saya ingin sesuatu yang lebih pendek dari beliau tentang prinsip-prinsip hidup, mungkin juga moto. Mungkin Bung punya moto, punya prinsip-prinsip hidup yang bisa dibagi dengan netizen khususnya generasi muda. Ya, terima kasih Bung. Mungkin moto yang selalu saya pikirkan dan selalu juga saya dengarkan dari orang tua saya. Ya. Pertama, kepentingan untuk rakyat, kepentingan untuk pemerintah, kepentingan untuk perusahaan di mana kita bekerja, dan terakhir kepentingan untuk pribadi. Nah ini nomor 4 nih, kepentingan pribadi nomor 4. Jadi yang pertama adalah rakyat, pemerintah, kepentingan untuk perusahaan, baru pribadi. Jangan terbalik-balik ini. Ya. Artinya motonya kepentingan pribadi itu tidak nomor 1 tapi tidak nomor 2 ya. Dia akan mengikuti sendiri. Mengikuti sendiri. Baik Bung. Kemudian apa pesan Bung kepada komunitas listrik dan energi di Indonesia? Dan terakhir, apa pesan Bung bagi majalah listrik Indonesia untuk peningkatan layanan ataupun kontennya? Silakan Bung. Ya. Pesan dan kesan kepada netizen. Ya. Pertama, cintailah energi. Sektor energi Indonesia itu masih memerlukan dukungan dari seluruh generasi muda. Ya. Sektor energi mendukung pembangunan ekonomi. Kita harus mandiri energi nasional dan kita harus memiliki ketahanan energi yang prima. Mari netizen selalu belajar mengenai energi, sektor energi. Ya. Dan salah satunya melalui media kita ya. Nah, salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengikuti perjalanan berita-berita yang ada di majalah listrik. Majalah Listrik Indonesia dan juga nanti di Bincang Ringan Listrik Indonesia ini ya. Yang dilakukan oleh Bung Herman dan ya.
Baik Bung, lanjut dengan pesan untuk komunitas listrik dan energi. Komunitas untuk energi terbarukan, harapan saya ke depan tidak hanya kita bergelut di regulasi. Mari kita fokus bagaimana membawa pabrikan teknologi dari luar tuh ada di Indonesia. Kita jangan jadi pedagang terus. Saya selalu keras itu, jangan jadi pedagang. Bagaimana relokasi pabrikan dari luar itu masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, pabrik panas bumi, pabrik PLTS ya, ada di Indonesia. Ya, itu nilai tambahnya atau trickle down ekonomi pasti akan lebih baik. Ini mohon bantuan dari pemerintah ya, jadi dan seluruh komunitas kita dorong Indonesia tidak hanya membeli, tapi Indonesia juga membuat di Indonesia. Dan terakhir majalah listrik yang kita sudah kenal sejak lama ya, dari tahun 2008 dimulai. Ini ulang tahun ke-12 Bung. Terima kasih ya, udah 12 tahun gitu saya diingatkan ya. Majalah listrik banyak sekali kemajuan tentu. Saya lihat bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan yang tidak dimiliki oleh media-media lain. Ini salah satu forum ya, saya mengharapkan juga kepada seluruh tokoh-tokoh atau seluruh CEO atau direktur lainnya untuk berani memberikan opini, berani share melalui forum ini. Kita jadikan forum ini menjadi salah satu forum yang luar biasa, seperti acara Karni Ilyas misalnya. Ini pun juga harus menjadi salah satu motor, ya, sehingga masyarakat awam memahami sektor energi dan orang di belakang itu sendiri. Ya, saya bukan apa-apa ya, tapi terus terang saya merasa masih banyak harus belajar lagi, Bung. Terus terang tokoh seperti Bung Herman Daniel yang duduk saat ini menjadi salah satu anggota Dewan Energi Nasional. Ini luar biasa ya, komunikasi seperti ini ya. Dan harapan saya sektor energi menjadi tulang punggung ke depan, membuat satu roadmap, tidak hanya roadmap target tetapi juga roadmap dari keekonomian end to end. Jadi keekonomian itu ada pendanaannya bagaimana, atraktifnya bagaimana, kolateralnya, konvenensinya dan sebagainya. Ini pun harus lengkap di situ. Majalah listrik saya yakin bisa mencakup ini semua, dan mudah-mudahan episode berikutnya banyak lagi masyarakat awam yang datang ke sini ya, dan banyak lagi ya, baik itu tokoh dari DPR maupun tokoh-tokoh lainnya maupun dari pendidikan, dari perbankan dan sebagainya, itu pun ya membangun ini komunitas seperti ini lebih jauh lagi. Baik. Luar biasa. Para netizen, demikian bincang ringan kita dengan Bung Ricky Firmanda Ibrahim. Jangan lupa like, subscribe, dan share.